Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kupu-kupu terbang ke bunga, mencari madu di pagi hari. Pengawas TK hadir membawa cahaya, wujudkan taman kanak-kanak yang berkualitas tinggi. Baik, Bapak Ibu semua yang terhormat, Bapak Ahmad Munif, MPD, selaku Ketua Umum Forum Pengawas Taman Kanak-Kanak Indonesia. Kemudian yang kami hormati juga ini Pak Sekjen ya, Sekjen Forum Pengawas Taman Kanak-Kanak Indonesia, Bapak Dr. Kardiman, SPDMM. Kemudian seluruh narasumber hebat dari FPTKI, kemudian juga pengurus FPTKI dari pusat dan provinsi seluruh Indonesia, dan tentunya saya juga ingin menyapa seluruh anggota FPTKI yang hadir sebagai peserta pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan, kesehatan, begitu ya, Bapak dan Ibu, untuk berjumpa secara daring, untuk kita semua mengikuti kegiatan BIMTEK Nasional bagi pengawas Taman Kanak-Kanak seluruh Indonesia, yang nantinya Bapak dan Ibu juga akan bersama-sama belajar bagaimana ya menyusun RPP dan asesmen dengan pendekatan pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial di Taman Kanak-Kanak dari narasumber yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan anak usia dini ini memiliki banyak karakteristik. Dan karakteristik ini berbeda ya, Bapak Ibu, dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lain, jenjang dasar maupun menengah. Kemudian juga tantangan dan strategi pendekatan yang dirancang dan diimplementasikan ini tentunya harus sesuai dengan karakteristik anak itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan 90% perkembangan otak pada anak ini terjadi pada anak usia 0 sampai 6 ya. Dan tentunya ini menjadikan periode ini sebagai masa keemasan atau golden age yang tidak boleh kita sia-siakan ya Bapak dan Ibu. Dan kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia tanpa terkecuali tentunya memiliki akses terhadap pelayanan PAUD yang bermutu, holistik dan terintegrasi. Karena harapannya anak-anak usia dini ini juga ini kunci ya, kunci masa depan bangsa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui masa depan ini semakin kompleks, dinamis, bahkan tidak terprediksi. Kita juga tidak membayangkan ya akan seperti ini tahun 2025 gitu ya. Akan ada banyak perkembangan teknologi gitu ya. KA gitu ya, kemudian juga coding dalam pembelajaran sampai pada tahap ini. Dan untuk itu tentunya anak-anak kita ini harus kita dorong supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mandiri, menghadapi tantangan, mampu menghadapi tantangan, bahkan bisa menjadi agen perubahan yang membawa kemaslahatan bagi bangsa, negara, dan tentunya seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita yang masa kini tidak cukup hanya tahu aja gitu ya. Mereka juga harus mampu paham secara mendalam, bisa berpikir kritis, dan juga gimana sih mengaplikasikan semua pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini Bapak dan Ibu yang melahirkan konsep pembelajaran mendalam dalam konteks pedagogi. Dan konsep ini juga hadir sebagai respon terhadap keterbatasan model pembelajaran tradisional yang cenderung bersifat surface learning atau permukaan saja. Dan
Hal ini tentunya selaras ya Bapak Ibu dan teman-teman dengan apa yang menjadi visi kami di Kemendikbudristek saat ini, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kita semua, kami di kementerian, Bapak Ibu, dan seluruh ekosistem pendidikan anak usia dini secara spesifik gitu untuk mendorong terciptanya pendidikan bermutu untuk semua ini dilandasi oleh tiga konsep atau tiga pilar. Yang pertama adalah inklusif, bahwa pendidikan bermutu itu harus eh, tidak boleh gitu ya. Pendidikan bermutu itu tidak boleh memandang bagaimana sih latar belakangnya, bagaimana sih kondisinya. Ini kita pastikan bahwa pendidikan itu harus didapatkan tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian. Kemudian, Bapak, Ibu, dan teman-teman, pilar yang kedua dari pendidikan bermutu untuk semua adalah harus adaptif, sesuai, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kemampuannya hingga memastikan bahwa anak-anak kita ini survive gitu ya, tadi saya sampaikan. Kemudian konsep yang ketiga atau pilar yang ketiga partisipatif, bahwa pendidikan bermutu untuk semua ini menekankan bagaimana kita semua melibatkan semua pihak, semua stakeholder, ya, kami pemerintah, ekosistem di satuan pendidikan, guru, bahkan orang tua, bagaimana kita semua berkolaborasi memastikan bahwa pendidikan bermutu atau yang berkualitas ini dapat tercapai di seluruh satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun 2025 ini ada banyak program prioritas ya. Jadi izin nih saya sharing sedikit spill gitu ya. Apa sih program prioritas yang ada di Direktorat PAUD? Yang pertama adalah terkait dengan pemenuhan sarana prasarana, di mana di dalam Sarpras ini ada dua program prioritas Pak Prabowo ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama revitalisasi satuan pendidikan dan yang kedua adalah digitalisasi satuan pendidikan. Untuk 2025 ini revitalisasi satuan pendidikan ini kita masih melaksanakan dari sasaran yang sudah sinkron di DAK 2024. Nanti harapannya tahun ke depan ya kita semua bisa kolaborasi. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan adalah digitalisasi satuan pendidikan. Untuk digitalisasi ini Bapak Ibu dan teman-teman ini kita akan mencoba mengembangkan bagaimana terlaksananya smart classroom di seluruh eh, satuan pendidikan terutama anak usia dini yang memenuhi kriteria tentunya. Kemudian program prioritas yang ketiga adalah inovasi ya dari Pak Menteri, bagaimana kita semua ingin melakukan penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Pak Menteri sudah mendorong bagaimana satuan pendidikan kolaborasi dengan orang tua di rumah mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk dalam hal ini adalah pagi ceria. Ya, kita dorong satuan-satuan PAUD sebelum pembelajaran menyanyikan dulu nih lagu Indonesia Raya ya untuk membangkitkan nasionalisme. Kemudian selanjutnya senam, senam anak Indonesia hebat. Setelah itu berdoa baru dilakukan pembelajaran. Kemudian, Bapak Ibu, program prioritas kami yang keempat adalah wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Untuk wajib belajar ini, Bapak Ibu, kita lihat ya, karena 13 tahun, ini pendidikan dasar dan menengah ditambah 1 tahun prasekolah. Jadi ini ada 1 tahun dulu sebelum anak-anak jenjang dasar ini menempuh dulu 1 tahun prasekolah. Kemudian yang kelima adalah penguatan pembelajaran. Ya, ini sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, di mana penguatan pembelajaran melalui pembelajaran mendalam pada pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi melalui pendidikan matematika ya. Pak Menteri sudah menyampaikan gimana semua kita mengembangkan eh, numerasi, matematika sejak dini, dan juga STEM ya untuk
meningkatkan kemampuan anak-anak kita melalui pembelajaran mendalam. Kemudian, Bapak Ibu, selain pembelajaran mendalam, kita juga di jenjang PAUD, jadi termasuk dalam hal ini TK ya, Bapak dan Ibu, ini kita juga mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dan yang didorong di sini untuk PAUD ya, untuk jenjang PAUD adalah melalui pemanfaatan alat permainan edukatif unplugged. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua sebagai seorang pendidik tentunya memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana kita semua, teman-teman, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran mendalam ini. Dan dengan pendekatan yang tepat, tentunya kita dapat membantu anak-anak kita ini tidak hanya memahami konsep secara akademik, tetapi juga membentuk nilai-nilai positif gitu ya yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Dan penyusunan RPP dan juga asesmen yang dilakukan oleh guru pada saat ini tentunya ini tidak bisa dilakukan dengan cara yang konvensional. Guru perlu bertransformasi, berpikir lintas batas dan juga berani bereksperimen. Jadi sesuai dengan tujuan BIMTEK nasional kali ini, Bapak Ibu akan bersama-sama belajar bersama narasumber hebat ya, tentunya terkait bagaimana sih menyusun RPP dan asesmen dengan pembelajaran mendalam gitu, pendekatan pembelajaran mendalam. Kemudian juga bagaimana RPP dan asesmen untuk coding dan KA, kecerdasan artifisial di taman kanak-kanak. Dan kegiatan ini tentunya menjadi momen yang sangat penting sebagai wadah penguatan kapasitas Bapak Ibu selaku pengawas TK untuk belajar gitu ya, sesuai dengan materi yang akan disampaikan nanti narasumber hebat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas seizin Bapak Ibu semua, seluruh peserta BIMTEK, mari kita buka kegiatan BIMTEK Nasional bagi pengawas Taman Kanak-Kanak dengan mengusung tema penyusunan RPP dan asesmen dengan pendekatan pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial di Taman Kanak-Kanak dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Burung nuri hinggap di dahan, bernyanyi merdu, menghibur diri. Pengawas TK hadir dengan penuh keteladanan. Jadi penggerak perubahan dunia pendidikan dengan sepenuh hati. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua, lancar sukses ya kegiatan BIMTEK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.